Hikmah yang ke-197 dari Al-Hikamil Ata'iyah. Berkata pengarangnya Imam Ahmad ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, man istaghraba ayyunkidahullah min syahwatihi wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflatihi faqad ista'jazal qudratal ilahiyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Artinya, barang siapa yang menganggap aneh bahwa Allah melepaskan dia dari syahwatnya dan Allah keluarkan dia dari kelalaiannya, barang siapa menganggap aneh berarti dia menganggap lemah akan kekuasaan Tuhan, dan adalah Allah atas tiap-tiap sesuatu muqtadira, kuasa. Para muhibbin rahimakumullah, itulah terjemah hikmah yang ke-197 tadi. Man kana munhamikan fil ghaflah mustaghrikan fi bihari syahwah. Barang siapa yang terbenam dalam kelalaian, tenggelam dalam lautan syahwat keinginan. Nah, ya kita nih orangnya. Nah, kita nih orang yang tenggelam di dalam syahwat keinginan, artinya macam-macam kehendak kita nih. Kita orang yang terbenam dalam lalai kepada Allah. Hari-hari banyak lupanya lawan Allah, banyak lalainya lawan Allah. Yang dipikirkan hanya kepentingan-kepentingan duniawi. Fala yastagrib ayyunkidahullah min ghaflatih wa ayyukhrijahu min bihari syahwati. Maka jangan merasa aneh bahwa Allah akan melepaskannya dari kelalaiannya dan Allah keluarkan dia dari lautan syahwatnya itu. Jadi artinya jangan kita merasa kada mungkin suatu saat nanti kita akan dibangkit oleh Allah. Jangan merasa kada mungkin bahwa kita suatu hari nanti akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Jangan merasa heran suatu hari nanti kita akan diangkat Allah menjadi walinya. Jangan aneh itu. Walaupun sekarang kita berada dalam lautan duniawi, walaupun sekarang kita terbenam dalam kelalaian kepada Allah, tapi jangan putus asa. Jangan merasa kada mungkin kita akan diangkat jadi kekasihnya. Jangan merasa kada mungkin satu hari nanti kita akan dijadikannya wali daripada aulianya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita merasa kada mungkin, masa kada mungkin aku ini jadi kekasih Allah, masa kada mungkin aku ini jadi orang baik, kebanyakan dosa. Aku ini sudah banyak lalai kepada Allah, banyak menzalim orang, kada mungkin kayak aku ini jadi wali. Siapa yang menganggap kada mungkin itu merusak keimanannya. Ini orang imannya rusak. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah atas tiap-tiap sesuatu itu kuasa. Tuhan kuasa benar. Ma'alih kita nih setumat. Hendak jadi apa kita? Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian itu sedikit juga pun tidak sulit bagi Allah. Orang yang dulunya kafir, orang yang dulunya ingkar kepada Allah, suatu hari dibalik oleh Allah menjadi orang yang takwa kepada Allah. Itu gampang
Mudah bagi Allah. Bahwasanya Allah itu atas tiap-tiap sesuatu muqtadira, kuasa. Wa min jumlatil asya, termasuk di dalam sesuatu itu tabdilu hadzal abdi minan naqsi ilal kamal wa minal qubhi ilal husni wa min dhullil ma'siyati ila izzit ta'ah. Termasuk sesuatu merubah ini hamba dari kekurangan kepada sempurna, daripada jahat kepada baik, daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Itu termasuk sesuatu yang Allah kuasa, yang Allah kuasa. Wa qad fa'ala dzalik bi jama'atin minal khalqi, sungguh Allah telah melakukan yang demikian dengan banyak daripada makhluk. Banyak kada terhingga makhluk Allah yang dulunya lupa kepada Allah, dulunya lalai kepada Allah. Dalam waktu sedetik Allah rubah menjadi orang yang besar di sisi Allah. Banyak itu sudah terjadi. Jadi kita jangan merasa heran satu saat kena kita akan demikian. Jangan aneh, jangan merasa kada mungkin. Jangan merasa kada mungkin. Baik untuk kita pribadi atau untuk orang lain. Bah kada mungkin ingin itu jadi wali ngelakuan nangka itu. Kada beriman itu ngarannya kita. Mungkin benar, kawa benar Allah merubah itu. Apa sulitnya bagi Allah? Nah, disebutkan ke Ibrahim bin Adham, kisah Ibrahim bin Adham yang sangat terkenal. Karena min abna'il muluk. Ibrahim bin Adham ini dulunya anak raja di negeri Khurasan. Khurasan itu Persia, Iran sekarang. Anak raja. Anak raja, yang ngarannya anak raja, berburu ketujuh gawiannya. Bermain-main. Itu biasa. Artinya jauh dengan kesalihan, jauh dengan ketakwaan. Nah, satu saat Ibrahim bin Adham ini berburu, mendengar ada suara, orangnya kadada. Ya Ibrahim, ma li hadza khuliqta wa la li hadza umirta. Wahai Ibrahim bin Adham, tidaklah engkau untuk ini diciptakan Allah. Tidaklah untuk ini engkau diperintah Allah. Ikam itu hidup bukan untuk berburu. Ikam hidup bukan diperintah untuk berburu. Tapi hidup itu untuk mengabdi kepada Allah. Nah, hanya dengan kalimat itu Ibrahim bin Adham berbalik arah 180 derajat. Tinggalkan kemewahan duniawi, lalu dia pergi mencari guru-guru agama. Dia menuntut ilmu di sana kemari. Akhirnya termasuk min kibaril aulia, termasuk pembesar di antara para wali. Nah, ini mudah bagi Allah. Mudah, kada ada sulitnya. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama lagi wali terkenal. Dulunya apa Abdullah bin Mubarak ini? Tukang gambus. Tujuh menggambus. Bisukan kamarian hobi menggambus. Bangun guring aja gambus dicari. Abdullah bin Mubarak nih. Satu hari bangun guring mencari gambus. Lalu gambus itu ada suara. Ada suara di dalam gambus itu. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman itu tunduk hatinya kepada Allah? Nah, terkejut Abdullah bin Mubarak mendengar suara itu. Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman itu untuk tunduk hatinya kepada Allah? Insaf, pecahkan semua gambus. Nah, pergi mencari guru, belajar ilmu agama. Akhirnya menjadi seorang ulama besar
dan salah satu di antara para aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah lahir tokoh-tokoh besar. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu muridnya Abdullah bin Mubarak. Imam siapa lagi? Yahya bin Ma'in, seorang imam ahli hadis, muridnya Abdullah bin Mubarak. Ishaq bin Rahawai, seorang ulama besar, muridnya oleh Abdullah bin Mubarak, yang dulunya adalah tukang gambus. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Allah kada sulit untuk merubah seseorang. Siapa lagi? Fudail bin Iyad. Ya kayak itu juga kisahnya, perampok lagi asalnya. Nah, pekerjaan merampok orang. Nah, begitu Allah beri hidayah, dia menuntut ilmu sampai di Mekah, menuntut ilmu. Akhirnya jadi ulama besar, jadi waliullah. Termasuk murid beliau Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Murid daripada Fudail bin Iyad ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Belum nanti kisah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang laki-laki yang membunuh 100 orang. Nah, bayangkan, membunuh 100 manusia. Nah, begitu Allah membalik dalam hitungan detik, maka dia tobat kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ujar Tuhan, hai hamba-hambaku yang telah melampau batas atas diri mereka. Nah, melampau batas, lalai lawan Tuhan, melanggar hukum Allah, meninggalkan yang disuruh Allah. Janganlah kalian itu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa. Allah itu mengampuni dosa seluruhnya bila kalian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, firman Allah, faman taba min ba'di zulmihi wa aslah fa innallaha yatubu alaih. Barang siapa yang tobat dari sesudah berbuat zalim, lalu dia berbuat kebaikan, fa innallaha yatubu alaih. Allah menerima tobatnya. Allah menerima tobatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, sabda Rasulullah, lau aznabtum hatta tablugha khatayakum ananas sama thumma tubtum lataballahu alaikum. Jikalau kalian wahai umatku berbuat dosa sehingga sampai dosa-dosa kalian itu ke atas langit. Ibarat ditumpuk dosa kita ini sampai ke langit banyaknya. Kemudian kalian tobat kepada Allah, la taballahu alaikum. Allah akan menerima tobat itu. Allah akan menerima tobat itu. Jadi kada ada alasan untuk putus asa daripada rahmat Allah. Kada ada alasan kita berkata, kada ada harapan menjadi orang baik. Nah, kada ada alasan. Kada mungkin itu jadi wali, mengkelakuan nang kayak itu. Dahulu bujur. Dahulu, tapi hari ini lain. Jangan membaca orang dahulu. Kada mungkin dahulu macam-macam kelakuannya. Kenapa kada mungkin? Sayyidina Umar itu dahulu apa? Menyembah berhala, membunuh anak hidup-hidup. Tetapi akhirnya jadi apa Sayyidina Umar? Luar biasa. Nah, jadi perkara balik membalik ini urusan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Idza asura 'alaika qiyadu nafsik wa muhawalatu amrik, apabila sulit atas engkau mengendalikan diri, merubah keadaan engkau. Nah, ini orang sudah ada kemauan hendak jadi dekat lawan Allah. Ini orang sudah ada punya keinginan untuk jadi kekasih Allah. Ada keinginan dalam hati. Ini sudah hidayah. Banyak orang yang kada ada keinginan.
Ada kepingin jadi wali, kalau kepingin jadi kekasih Allah, kepingin jadi orang sugih aja, banyak nih tuh. Padahal dakanya orang jadi wali atau umpat sugih nih tuh. Orang sugih kan tentu jadi wali. Kalau orang wali pasti sugih. Nah ini pada mengerti. Nabi Sulaiman diberi Tuhan pilihan hendak mengapai jam Sulaiman ilmu, hendak harta, hendak raja. Ya Sulaiman aku ilmu aja ya Allah. Ulun ilmu aja. Diberi Tuhan ilmu, akhirnya apa? Kaya dan jadi raja. Makanya dipilihnya kaya, bisa kaya jadi apa-apa. Nah jadi kalau kita hendak kebaikan, hendak jadi orang yang dekat lawan Allah, tetapi sulit, kada kawa aja. Hendak jadi orang baik, cuma kada kawa, kada mampu, karena kebanyakan kesalahan, kebanyakan yang dibaiki. Sebab kalau tobat semacam aja, tapi kada ada aslahnya, itu kada diterima Allah. Tadi kan pamanta bamimba di zulmi wa aslah. Nah, siapa yang tobat sesudah kezaliman dan aslah. Aslahnya artinya minta halal lawan orang, membulikan harta orang yang dicuri, membulikan harta orang yang ditipu. Sulit nih. Membulikan harta-harta yang didapat dari cara yang haram. Hendak kayak tobat kepada Allah, hendak tobat, cuma rumah dari duit haram diulah, motor nukar duit yang haram, toko duit yang haram, menebelikakan jadi miskin. Kayak apa hendak tobat nih? Kan kayak itu orang tobat tuh. Hendak kayak tobat, cuma kayak apa hidup kayak ini? Nah. Idza asura 'alaika qiyadu nafsik wa muhawalatu amrik fa'akthiril laja war raja ila Allah taala mukinan annahul malik li salahi sya'nik wa taufiq wa tasdidi. Pertama yang dilakukan adalah banyak-banyak bersandar berharap kepada Allah, meyakini bahwa Allah menguasai untuk kebaikan keadaan engkau dan taufik serta hidayahnya. Banyaki ya berdoa. Pertama itu. Banyaki berdoa. Ya Allah, jadikanlah hamba orang baik. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang dekat dengan engkau. Jadikanlah hamba kekasih engkau. Baca aja doa. Doa terus. Sembahyang berdoa. Sembahyang berdoa. Karena sekarang masih belum kadakawa. Masih belum bisa untuk mengembalikan kezaliman yang pernah dilakukan. Lawan Tuhan sudah tobat, lawan Tuhan sudah minta ampun, cuma kezaliman ini macam apa? Nah, supaya ada jalannya yang mudah, yang kada terasa, nah minta kepada Allah. Pertama itu minta kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba orang yang baik, orang yang salih, orang yang takwa, orang yang engkau kasihi. Baca aja doa itu. Satu. Yang kedua yang dilakukan walzam suhbatas salihin wa mahabbatahun ma'al adabi bihim. Yang kedua, orang yang hendak baik jadi namun belum bisa, belum kawa. Di sampingnya banyak berdoa supaya jadi baik dan lazimilah bergaul dengan orang saleh dan mencintai mereka beserta adab dengan mereka itu. Nah, bergaul dengan orang saleh. Cari lingkungan-lingkungan yang saleh, lingkungan orang-orang yang takwa, tapi beradab dengan mereka. Nah, kayak apa adab lawan orang saleh? Dua sudah dilakukan. Doa dua macam. Belum awal lagi. Sudah bertahun-tahun sudah berdoa lawan Tuhan supaya jadi orang baik. Sudah bertahun-tahun bergaul lawan orang saleh dengan adab yang bagus. Masih belum kawa juga lagi. Hendak jadi bagus nih. Masih belum kawa, masih belum bisa. Nah, tambah lagi wa aktsiris salata 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak salawat lawan nabi. Bersalawat lawan nabi. Karena berkah salawat itu ada Allah memberi jalan mulus nang kada terasa.
Sehingga kita selamat daripada kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan itu. Nah, jadi baca salawat. Ada berhitungan lagi dah berapa, ada tasbihan lagi. Duduk baca salawat. Di sepeda motor baca salawat. Asal jangan dalam WC aja. Baca salawat. Karena ada saatnya Allah membangkitnya, merubahnya. Nah, sudah bertahun-tahun baca salawat sudah. Belum baik juga lagi. Sebutin lagi, tambahi. Wa aktsiris sadaqah in kunta min ahliha. Perbanyak bersedekah jika engkau orang yang ahli sedekah. Berduit artinya. Tambah semacam lagi. Banyakin bersedekah. Rancak-rancak memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin, menolong orang. Nah, bila 4 perkara itu dilakukan dengan ikhlas karena Allah, tunggu saatnya. Satu saat minimal kita sebelum wafat, kita akan dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Pasti itu jaminan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar jadi orang baik. Yang kedua, bersahabat dengan orang salih, cintai mereka, beradab dengan mereka. Yang kedua, perbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, banyak-banyak bersedekah. Allah akan menarik ini kepada kedekatannya. Allah akan membawanya kepada keridhaannya. Satu saat, kapan-kapan, pasti ada waktunya akan datang kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu 4 perkara yang umumnya bisa merubah seseorang dari kejahatan kepada kebaikan, dari jauh dengan Allah menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-198. Hikmah yang ke-198 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, rubbama waradatiz zulamu 'alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi 'alaika. Artinya, kadang-kadang datang kegelapan-kegelapan atas engkau agar memperkenalkan Allah kepada engkau akan nilai sesuatu yang telah Ia berikan dengannya atas engkau. Itulah tarjamah hikmah yang ke-198 ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, andai kata lampu ini selalu menyala, maka kita kada akan merasa nikmatnya terang itu. Namun kadang-kadang lampu ini ada padamnya. Nah, setelah padam, lampu menyala lagi. Nah, disitulah kita tahu nikmatnya terang. Jadi Allah padamkan lampu, kemudian Allah nyalakan lagi lampu agar kita sadar betapa besarnya nikmat yang namanya terang itu. Dan tidak lain tujuannya adalah agar kita bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala selaku yang memberi nikmat, dan bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula nikmat sihat. Kita tidak akan mengetahui betapa besarnya nikmat sihat kalau kita tidak sakit. Nah, begitu kita sakit, kita berobat dengan biaya yang besar, kemudian kita disihatkan oleh Allah. Nah, di situ kita tahu nikmat sihat. Allah kembali sihatkan kita. Artinya apa? Supaya kita mengerti bahwa Allah yang menyihatkan itu, Allah yang memberikan nikmat itu,
supaya kita cintai, supaya kita syukuri segala nikmat yang diberikannya itu. Jadi setiap datang musibah kepada kita, setiap datang sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, itu tiada lain adalah maksud Allah agar kita sadar bahwa betapa besarnya nikmat afiat, betapa besarnya nikmat taat, betapa besarnya nikmat kekayaan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, rubbama awradallahu alaikal ghafalati wal ma'asi fataghraqu fi biharihima thumma yunkizuka minhuma lita'rifa qadra ma manallahu bi alaika minar rahmah wal hidayah wat taufiq fatazdadu mahabbatan wa syukran lillahi ta'ala. Kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan atas kita kelalaian-kelalaian, kemaksiatan-kemaksiatan. Kadang-kadang kita lupa kepada Allah. Kadang-kadang kita berbuat maksiat, menantang Allah. Allah datangkan kepada kita maksiat, kelalaian. Kita tenggelam dalam lautannya, lautan maksiat. Kita tenggelam dalam lautan kelalaian. Nah, kemudian Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita dari keduanya itu, kelalaian dan maksiat. Diberinya kita tobat. Nah, agar kita mengenal kadar nilai sesuatu yang Allah berikan atas kita daripada rahmat, hidayah dan taufik Allah. Selama kita taat, kita kadang mengenal apa itu hidayah Allah. Selama kita taat, kita kadang merasa nikmat taufik Allah. Nah, begitu kita jatuh dalam maksiat, jatuh dalam kelalaian, di waktu yang berikutnya Allah selamatkan kita. Kita kembali bangkit jadi orang yang baik. Nah, di situ kita kenal hidayah Allah. Di situ kita kenal taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan itu bertambahlah cinta kita kepada Allah. Bertambah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tujuannya. Kita sakit, sihat, bertambah cinta mestinya kepada Allah. Tambah syukur. Nah, dahulu kita sakit, miskin, kada berduit, sekarang mampu. Nah, hendaknya tambah cinta kepada Allah. Tambah sayang, tambah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ibtila'ul abdi bil ma'siyati taratan yakunu tarda wa taratan ta'diba wa taratan taqriba. Dibalakannya seorang hamba dengan maksiat. Maksiat itu bala. Disebut bala. Apabila orang jatuh dalam maksiat, berarti dia kena bala. Kena bala. Karena bala bukan arti jasmani, tapi yang kena bala itu rohaninya. Orang yang jatuh dalam maksiat itu rohaninya kena bala. Dibalakannya seorang hamba dengan maksiat kadang-kadang itu pengusiran dari hadrat Allah. Nah, orang yang berbuat maksiat itu bisa diartikan merupakan pengusiran Allah terhadap dia daripada majelis Allah. Orang yang berbuat maksiat itu bisa merupakan pengusiran daripada istananya Allah. Jadi bila kita tuh berbuat maksiat, sebenarnya kita diusir dari istananya Allah. Kita diusir dari majelisnya Allah. Kita dikeluarkan. Macam Nabi Adam alaihissalam. Begitu beliau makan buah khuldi, beliau diusir dari surga.
turun ke bumi, tempat yang paling hina ini. Nah demikian kita. Bila kita berbuat satu kemaksiatan, sebenarnya kita diusir dari istananya Allah. Diusir. Cuma kita kadang terasa karena kita sudah berada di dunia. Andai kata kita berada di surganya Allah, kita berbuat maksiat, langsung diusir oleh Allah. Tapi karena kita sudah berada di sini, di dunia, berbuat maksiat, kadang terasa bahwa kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksiat itu kadang-kadang pengusiran. Wataratan ta'diba, maksiat itu kadang-kadang pendidikan. Wataratan taqriba, kadang-kadang maksiat itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi maksiat itu membuahkan 3. Bisa jadi pengusiran, pemutusan hubungan dengan Allah, bisa pendidikan, bisa pendekatan kepada Allah. Fa'idza asmarat ta'alluqan biha kana tarda. Apabila maksiat itu membuahkan ketergantungan dengannya, itu namanya pengusiran. Ini mau membedakan mana maksiat yang jadi sebab terusirnya kita. Setiap maksiat yang kita lakukan, lalu kita ulang lagi, berarti ini maksiat adalah bentuknya pengusiran kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disisihkan dari Allah. Bila itu maksiat membuahkan ketergantungan kepada kita dengannya, itulah namanya pengusiran. Wa idza asmarat inkisara wa zulla kanat ta'diba. Bila maksiat itu membuahkan sakit hati, membuahkan kehinaan, maka maksiat itu adalah pendidikan bagi kita. Kita maksiat. Sudah maksiat itu kita sakit hati. Sakit hati habis maksiat. Akunya diusir Allah. Hinanya diriku ini berbuat maksiat kepada Allah. Hinanya diriku di mata Allah. Hinanya diriku di mata para malaikat. Hinanya diriku di mata para aulia Allah. Nah, bila maksiat itu membuahkan seperti itu maksiat yang jadi pendidikan kepada kita. Bukan pengusiran. Wa idza asmarat inabatan kanat taqriba. Apabila maksiat itu membuahkan tobat kepada Allah, maka itulah maksiat yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang dengan maksiat bisa jadi dekat dengan Allah. Kayak apa caranya? Tobat. Begitu maksiat langsung tobat kepada Allah, maka maksiat tadilah yang menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi di antara 3 itu pasti ada di antara kita ini. Ada orang yang berbuat maksiat, ketujuh, rami, isuk ia pulang. Oh, ini jelas sudah, ini orang sudah terusir dari hadrat Allah. Dia jauh dari Allah. Allah kadang menghiraukan lagi. Berdoa kadang dikabulkan Allah. Khusyuk sembahyang dicabut oleh Allah. Lezatnya ibadah hilang pada dirinya. Tanda orang yang diusir oleh Allah. Kalau jauh mencari tandanya, apakah kita termasuk orang yang dekat dengan Allah? Termasuk orang yang diusir oleh Allah? Bila kita beribadat nyaman, tenang, Allah masih dekat dengan kita. Bila beribadah susah, beribadah panat, beribadah uyuh, tanda kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qad warada, sungguh mendatang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal 'abda la yudhnibu fayadkhulu bihil jannah.
Rasulullah bersabda bahwa seorang hamba itu berbuat dosa, maka masuklah dia dengan sebab dosa itu ke surga. Nah, ya Rasulullah, ada seorang hamba berbuat dosa, dengan dosa itulah dia masuk surga. Faqila kaifa dzalik ya Rasulullah? Enggak sahabat, bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah? Orang berdosa masuk surga. Rasulullah menjawab, yakunu nasba ainai taiban minhu para hatta yadkhulal jannah. Ujar Nabi, orang berbuat dosa, lalu dosa itu selalu ada di matanya. Dia tobat kepada Allah, dia lari dari dosa itu, akhirnya dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini maksiat ini kalau kita tobat itu diganti dengan pahala. Bukan hanya dihapus. Orang misalnya hari ini mencuri, ditulis sebagai satu dosa. Esok harinya tobat kepada Allah, minta ampun, dibulikakannya barang curiannya, dihapus Allahnya mencuri tadi, diganti dengan pahala. Diganti dengan pahala. Jadi makin banyak dosa-dosa yang kita tobat itu makin banyak pahala. Makin besar dosa yang kita tobat, makin besar lagi pahalanya. Jadi tobat itu bukan hanya sekedar menghapus dosa, tapi menjadikan dosa itu pahala dibalik oleh Allah. Nah, jadi ada orang berbuat dosa masuk surga. Artinya apa? Dia berbuat dosa lalu tobat. Nah, tobat, lari dari dosa tadi, akhirnya dia masuk surga. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama sufi, innal 'abda la ya'malu dzamba fayadkhulu bihil jannah wa ya'malul hasanah fayadkhulu bihan nar. Jadi sebagian ulama sufi berkata bahwa seorang hamba berbuat dosa, maka masuk surga dia dengan dosa itu. Dan seorang hamba berbuat kebaikan, maka masuk neraka dia dengan kebaikan itu. Ada orang berbuat kebaikan masuk neraka, nah, berbuat dosa masuk surga. Qalu wa kaifa dzalik? Bagaimana yang demikian itu? Qal, berkata ba'duhum tadi, ya'malul khati'ah fala tazalu nasba 'ainai kullama dzakaraha baka wa nadima wa taba wastaghfara wa anaba ila Allah wa dhalla lahu wankasar wa amila a'malan fatakunu sababar rahmah fi haqqih. Seorang hamba berbuat dosa, lalu dosa itu selalu ada di matanya. Arti selalu ada di matanya, selalu ada dalam ingatannya. Bila mana dia ingat dosa itu, dia menangis, menyesal, tobat, minta ampun, kembali kepada Allah, merasakan kehinaan dirinya di sisi Allah, lalu dia beramal dengan amal yang salih, dengan sebab itu dia dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang membawa surga. Dulu pada pencuri, perampok, penzina, pemabuk, dulunya bila ingat punya menangis kelakuan bahari. Ingat menangis, menyesal, minta ampun kepada Allah. Nah, demi itu aja mati, akhirnya masuk surga. Wa ya'malul hasanah fala tazalu nasba 'ainaihi yamunnu biha wa yura'i biha wa ya'taddu biha 'ala rabbih wa 'alal khalq wa yatakabbaru biha wa yata'ajjabu minan nas kayfa la yu'azzimunah wa la yukrimunah fala tazalu hadhil umur bihi hatta tudkhilahun nar. Ada seorang hamba yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan.
Senantiasa kebaikan itu selalu diingatnya. Ingat saja kebaikan. Dia sebut-sebut dengan kebaikan itu. Dia riakkan kebaikannya itu. Dia sombong dengan kebaikan itu. Dia heran kalau manusia tidak memuliakannya. Nah, terus ini perkara jalan dalam dirinya. Hatta tudakhilahun nar, sehingga masuklah dia ke dalam neraka. Ini orang selalu mengingat-ingat kebaikan. Ingat kebaikan yang diperbuat. Ingat kebaikan yang diperbuat. Sombong dengan makhluk Allah yang lain-lainnya. Merasa dirinya hebat. Dia merasa heran kalau orang kadang memuliakannya. Dia merasa heran kalau Allah kadang mengabulkan doanya. Nah, terus berjalan dalam dirinya demikian, akhirnya kebaikan membawa dia ke dalam api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya kebaikan itu macam kita membuang batu di laut. Nah, begitu kita perbuat kebaikan, buang batu ke laut. Jadi ingat lagi. Jangan diingat lagi. Setiap kebaikan yang kita ingat-ingat, tanda kalau diterima oleh Allah. Jadi berbuat baik, ingat terus. Ingat berbuat, tanda kalau diterima Allah. Kalau kebaikan itu diterima Allah, hilang dari ingatan kita. Hilang dari ingatan. Itu salah satu alamat tanda amal yang diterima Allah, bahwa amal itu kada ingat lagi. Kada ingat lagi. Tanda dosa yang diampuni oleh Allah, dosa yang selalu kita ingat. Nah, dosa yang selalu kita ingat, itu tanda dosa yang sudah diampuni oleh Allah. Tapi dosa yang kita kada ingat lagi, itu tanda belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, qala ba'duhum, berkata sebagian ahli sufi lagi, alamatus sa'adah an takuna hasanatul abdi khalfa dhahrih wa sayyi'atuhu nasba ainai. Tanda keberuntungan seorang hamba bahwa adalah kebaikan-kebaikannya itu diletakkannya di belakang. Kada diingat lagi, kada dipandang lagi. Dan dia jadikan kejahatan-kejahatan yang pernah dia lakukan di depan matanya. Bila macam itu, ini orang tanda orang beruntung. Namun kebaikannya kada ingat lagi. Apa yang telah diberikannya, apa yang telah disumbangkannya, apa yang telah diamalkannya, kada ingat. Kalau soal dosa, ingat benar, ingat. Ingat benar lawan dosa. Nah, ini orang tanda beruntung. Arti beruntung tanda ahlul jannah, tanda orang ahli surga. Wa alamatus syaqawah, dan tanda celakanya seseorang. Tanda celakanya seseorang, ayyaj'ala hasanatih nasba ainai wa sayyi'atih khalfa dhahri. Dia jadikan kebaikan itu di depan matanya. Dia jadikan dosa di belakangnya. Ingat terus lawan kebaikan. Oh, ini suah aku beri dulu nih. Ini suah juga aku beri. Ini suah juga aku beri. Ingat terus. Urusan mencuntan kada ingat lagi. Padahal cuntan sini suah juga, cuntan sana biasa juga, kada ingat lagi. Bila babari ingat. Ini sudah alamat syakawah. Nah, urusan maksiat kada tapi ingat. Urusan baik selalu ingat. Nah, itu min alamati syakawah, tanda orang ini syakawah, bakal penghuni neraka artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang ke-199 insyaallah. Pada malam yang mulia ini kita diberi Allah hidayah, diberi Allah taufik, sehingga bisa berkumpul di majlis seperti majlis ini. Karena malam ini adalah malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat suka, Allah sangat cinta
kepada hamba-hambanya yang beribadah, berzikir, menuntut ilmu pada malam yang mulia ini. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman, bahwa berzikir, bertasbih, beramal ibadah lainnya pada malam ini diganjar oleh Allah dengan ganjaran 700 kali lipat. Jadi apabila kita menuntut ilmu pada malam ini sama dengan 700 kali menuntut ilmu di malam yang lain. Jadi itu yang kita merasa sangat bersyukur dan beruntung diberi Allah taufik hidayah bisa melaksanakan pada malam hari ini. Dan disebutkan oleh sebahagian ulama min ahli sa'adatil mar'i, termasuk tanda keberuntungan seorang hamba itu adalah diberi Allah taufik hidayah di malam-malam yang mulia. Diberi Allah taufik hidayah di tempat-tempat yang mulia, sehingga dia bisa beribadah, bisa menuntut ilmu pada malam-malam yang mulia itu. Ini tanda keberuntungan seseorang. Dia bisa beribadah, bisa menuntut ilmu di tempat yang mulia, di hari-hari yang mulia, di mana yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan termasuk tanda seorang hamba yang merugi. Yang merugi adalah dia selalu mendapat halangan, mendapat rintangan untuk beribadah di malam-malam yang mulia. Dia mendapat halangan, rintangan sehingga tidak bisa menggunakan malam yang dimana Allah memberikan bonus ganjaran yang besar kepada hamba-hambanya yang beribadah pada malam itu. Jadi kita harapkan, kita mohon kepada Allah semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tasi'atu wa tis'una ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-199 dari al-hikam. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Man lam ya'rif qadran ni'am biwujdaniha arrafaha biwujudi fuqdaniha. Artinya barang siapa yang tidak mengenal nilai nikmat Allah dengan adanya nikmat itu pada dirinya, niscaya Allah akan memperkenalkan kepadanya nikmat itu ketika tiadanya nikmat itu. Artinya di waktu nikmat itu ada pada kita, kita kadang merasakan, kita kadang mengenali. Nah, satu saat nanti Allah akan mengenalkan nikmat itu dengan cara mengambilnya kembali. Sudah nikmat itu diambil oleh Allah, baru kita tahu nilai nikmat yang telah hilang pada diri kita itu. Nah, ini lanjutan dari hikmah yang ke-198. Qala ba'du syurahil hikam, berkata sebagian pensyarah hikam, aktsarun nas la ya'rifuna qadran ni'am illa idza faqaduha. Kebanyakan manusia tidak tahu nilai nikmat. Tidak tahu nilainya kecuali sesudah mereka kehilangan nikmat itu. Wadzalik li ajli ghalabatil ghaflah alaihim hina wujudiha. Yang demikian itu sebabnya adalah karena menguasainya kelalaian atas mereka ketika adanya nikmat itu. Nah, itu sudah umum bagi manusia. Nikmat itu kadang terasa.
Bahkan kita kadang-kadang merasa beruntung dengan dapat satu nikmat. Nah, apabila Allah hendak mengenalkan nikmat itu kepada kita, Dia tarik nikmat itu. Baru kita merasa kita kehilangan sesuatu. Baru kita merasa nikmat yang hilang itu sangat besar nilainya di sisi kita. Para muhibbin rahimakumullah. Nikmat itu ada dua macam. Ada nikmatun zahirah, nikmat yang zahir, kasihhati wal afiyah, seperti kesehatan, afiat, aman, tentram, harta. Nah, itu nikmat yang zahir. Yang kedua nikmatun batinah, nikmat batin, al iman, seperti iman, wal islam, wal ma'rifah, wal ilmi, ilmu, itu nikmat batinah. Nah, apabila kita kadang mengenali, kadang merasakan, mendapat nikmat-nikmat itu dari Allah, maka Allah bisa akan tarik nikmat itu. Nah, sudah Allah tarik, maka kita kehilangan nikmat, baru kita sadar bahwa yang hilang itu sangat berarti bagi kita. Sangat besar nilainya bagi kita. Nah, begitu kita sihat, kita kadang merasakan betapa besarnya nikmat sihat itu. Bahkan seringkali nikmat sihat itu digunakan untuk hal-hal yang kadang bermanfaat. Nikmat sihat bahkan digunakan untuk maksiat kepada Allah. Sudah Allah tarik nikmat sihat, baru kita sadar betapa mahalnya sihat itu. Sekarang kada bisa lagi berjalan-jalan, kada bisa lagi beribadah. Nah, sudah nikmat sihat itu ditarik oleh Allah. Hanya sadar bahwa nikmat sihat itu sangat mahal. Larang benar nikmat sihat itu. Lagi sihat kada merasa kemahalan, berharganya nikmat sihat itu. Qala al-Imam As-Sari As-Saqati, man lam ya'rif qadra ni'am sulibaha min haitsu la ya'lam. Barang siapa yang tidak mengenali kadar nikmat, nilai sebuah nikmat, maka ditarik nikmat itu dari sekira-kira dia tidak mengetahui. Jadi apabila kita ingat bahwa kita ini sihat, kita hendaknya syukur kepada Allah. Hendaknya merasa beruntung dapat nikmat sihat ini. Dan gunakan nikmat sihat kepada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Kita diberi Allah Islam, diberi Allah iman, itu nikmat batinah. Hendaknya kita merasa untung jadi orang Islam. Hendaknya kita merasa sangat untung diberi Allah iman. Nah, bila kita kadang merasa keberuntungan dengan nikmat Islam, kita merasa kadang keberuntungan dengan nikmat iman, maka nikmat itu sulibah akan ditarik Allah. Min haitsu la ya'lam, dari sekira-kira dia tidak menyadarinya. Nah, itu yang dikhawatirkan, mati kadang membawa iman. Karena apa? Karena selama diberi iman, dia kadang merasa beruntung dengan nikmat-nikmat itu. Dia kadang merasa bersyukur dengan nikmat iman itu. Akhirnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, alaikum bimudawamati syukri 'ala an-ni'am, faqalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim. Imam Fudail bin Iyad berkata, hendaknya kamu selalu mensyukuri nikmat-nikmat itu. Sedikit sekali nikmat yang hilang itu bisa kembali. Sedikit sekali nikmat yang telah hilang itu bisa kembali. Nikmat sihat yang sudah hilang, sigar kada kayak dulu lagi. Nikmat iman yang hilang kembali bisa kada kayak dulu lagi. Nah, itu ujar Fudail bin Iyad, faqalla ni'matun zalat an qaumin fa'adat ilaihim.
Wa qala akhar, berkata lagi yang lain, syukrun ni'mati ismatun min hululin niqmah. Mensyukuri nikmat Allah itu adalah pemelihara daripada datangnya bencana, daripada datangnya bala. Allah menjanjikan dalam Al-Quran tidak akan mengazab satu kaum selama mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada bencana, ada musibah yang menimpa suatu kampung, suatu negeri, itu sebabnya mereka kurang bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Selama mereka masih bersyukur, maka itu adalah penjaga daripada datangnya bala dan bencana. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa fi ma'na hadza qil inna ma ya'rifu qadral ma man buliya bil 'atashi fil badiyah la man kana 'ala syatil anharil jariyah. Dikatakan orang hanya saja yang mengetahui nilai harganya air. Orang yang dibalakan dengan haus di tengah hutan padang pasir. Nah, di waktu di padang pasir kita sangat haus, maka di situ kita baru tahu betapa mahalnya nikmat air itu. Tidak orang yang berada di tepi sungai yang mengalir. Nah, kalau orang yang di tepi sungai mengalir, kadang akan terasa nikmat air. Karena bila haus tinggal cibuk, minum. Nah, begitu di padang pasir kita kehabisan banyu, kita haus, nah di situ tahu nikmat air itu. Para muhibbin rahimakumullah, wa min du'ai ba'di salihin, sebagian doa orang saleh, Allahumma arifna ni'mataka bidawamiha wa la tu'arrifha lana bizawaliha. Doa yang sangat bagus artinya. Allahumma arifna ni'mataka bidawamiha. Ya Allah, kenalkan kepada kami nikmat Engkau dengan kekalnya nikmat itu. Artinya selagi ada nikmat itu, kenalkan kepada kami kadar nikmat itu. Jangan Kau kenalkan kepada kami, ya Allah, begitu hilangnya nikmat itu. Nah, jadi kita minta kepada Allah, selagi nikmat itu masih ada pada kita, kita bisa kenal. Kita bisa kenal ini nikmat Allah. Jangan sampai kita dikenalkan oleh Allah sesudah hilangnya nikmat itu. Wali ajli ghalabatil jahli bin ni'am illa indal faqdi wa tadyi'i syukri 'alaiha min al-'abdi amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nazar ila man huwa asfala minna li'alla nazdariya ni'matallah alaina. Oleh karena menguasainya ketidaktahuan dengan nikmat Allah, kecuali ketika tiada lagi itu nikmat, dan tersia-sianya syukur atas nikmat dari seorang hamba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memandang kepada orang yang lebih rendah daripada kita, agar kita tidak menghinakan nikmat Allah yang ada pada kita. Ujar Nabi, unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Ujar Nabi, itihi, pandang orang yang lebih susah daripada kamu, orang yang lebih jelek daripada kamu. Jangan kamu pandang orang yang kaya daripada kamu. Jangan kau pandang orang yang lebih tampan, yang lebih cantik daripada kamu. Maka itu pasti kamu tidak akan menghinakan, merendahkan nikmat Allah. Kita ini berisi sepeda motor, merasa kada berharga. Kenapa? Terpandang dong berisi motor terus.
Nah, ada pandang orang bisi mobil terus, kiri kanan orang bisi mobil, seorang bisi kendaraan. Rasa kada harganya, rasa kada nikmatnya. Nah Rasulullah ada memberiakan itu. Sepeda motor itu nikmat, jangan dilicihkan, jangan dihinakan, itu nikmat Allah. Ya Nabi suruh pandang yang di bawah, nang bersepeda, nang berjalan batis, supaya ada rasa sugih dengan sepeda motor itu. Nah, supaya merasa nikmat ini besar, nikmat sepeda motor ini. Kalau kita pandang nang bersepeda. Nah selama kita selalu memandang yang di atas, memandang yang lebih kaya, nah, kita kadang akan bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang bisa mensyukuri. Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tasdaru ni'matallah alaikum. Wa kadzalika al-faqir yakunu mashuban bil huduri wal fikrati wan nazrah fala ya'zumu an indahu qadruha fa idza asabathu al-ghaflah wa raja'a ila al-hissi wa faqada qalbah arafa qadra ma kana indah fa idza lataja'a wa tarra ila Allah radda ilaihi ma salabah. Demikian pula seorang ahli ibadah, seorang salik yang selama ini dia bisa khusyuk, yang selama ini dia bisa hadir hati di hadapan Allah, yang selama ini dia bisa tafakkur. Nah maka perkara-perkara itu kadang akan menjadi besar nilainya di sisinya. Ini khusyuk itu sudah biasa, khusyuk aja sembahyangnya. Ini tafakkur aja. Nah, sudah jadi kebiasaan. Maka akhirnya itu rasa kecil baginya. Rasa kecil baginya. Nah begitu Allah tarik khusyuk daripada dirinya, Allah tarik kehadiran hati daripadanya, kembali dia berpikir kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Hanyar tahu, oh dulu aku khusyuk sembahyang, kenapa sekarang kada lagi? Dulu hatiku selalu ingat kepada Allah, sekarang kenapa lalai terus? Nah bila orang seperti ini merasakan demikian, lalu dia berharap kepada Allah agar dikembalikan khusyuknya, hudurnya, pikirnya, Allah kembalikan kepada yang pernah dia tarik itu. Nah, jadi kalau orang itu selalu baik saja, selalu di jalan yang lurus saja, ini kadang merasa bahwa dia itu dipelihara Allah. Nah kadang merasa itu dibimbing oleh Allah, karena selalu baik, selalu takwa. Ini kadang merasa bahwa dia dipelihara oleh Allah. Nah begitu tergelincir kepada kemaksiatan, begitu gugur dalam dosa, hanyarnya sadar betapa besarnya pemeliharaan Allah selama ini. Buktinya begitu Allah kadang memelihara, dia jatuh dalam maksiat. Nah kalau dia minta kepada Allah agar dipelihara lagi, Allah akan kembali memeliharanya. Itu hanya Allah menampakkan, memperkenalkan bahwa dia selama ini bisa takwa, bisa beribadah, dipelihara oleh Allah. Nah kalau kata dipelihara, dia akan gugur. Nah ini termasuk ni'matul batinah, nikmat yang batin. Nikmat yang batin. Lurus dia hidupnya. Maksiat terhindar, melakukan taat mudah. Nah ini orang ditolong oleh Allah. Nah kalau kayak itu aja terus menerus, ini kadang merasa nikmat pertolongan Allah itu. Ada merasanya. Begitu jatuh maksiat, begitu hilang khusyuk dalam sembahyang, hanya sadar. Sekarang aku sudah kada ditolong Tuhan lagi, sehingga aku maksiat. Sekarang khusyukku sudah ditarik oleh Allah, sehingga hilang. Nah, hanya tahu nikmat pada ditolong oleh Allah. Kalau dia minta kembali
minta dikembalikan nikmat itu, maka Allah pun akan mengembalikan lagi nikmatnya itu. Allah cuma hanya sekedar memperkenalkan kepadanya nikmat pertolongan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qila inna Allah ta'ala yaqul li Jibril, ya Jibril, insah halawata mahabbati min qalbi abdi akhtabirhu. Ujar Tuhan, wahai Jibril, hapuskan manisnya kecintaanku dari hati hambaku. Orang ini dulunya manis beribadah kepada Allah. Orang ini dulu taat kepada Allah, hatinya selalu kepada Allah. Nah, ujar Tuhan, wahai Jibril, aku hendak mempraktikkannya supaya kamu tahu. Hapus di hatinya kecintaan itu. Fayansahu Jibril halawatal mahabbah min qalbi dzalikal abdi. Allah hapus di hatinya kecintaannya. Nah, sehingga ibadahnya jadi hambar. Hati kenapa selalu hendak maksiat, beribadah malas. Dihapus Tuhan mahabbah dalam hatinya kepada Allah. Dulunya rajin beribadah, dulunya nikmat lezat beribadah, karena dihapus oleh Allah, sekarang hambar. Sekarang kenapa hati hendak merancang-rancang maksiat? Dulunya takut. Nah, ini Allah menyuruh Jibril, hapus ya Tuhan mahabbah dalam hatinya. Nah, begitu dihapus oleh Jibril, faiza huwa tarab, maka si hamba ini berguncang. Nah, ini berguncang. Wa tadarra'a wa lataja' wa baka. Maka dia menangis, si hamba ini menangis, mohon kepada Allah agar jangan dihapus kecintaan dari hatinya, kecintaan kepada Allah. Yaqulullah ta'ala li Jibril, Allah berkata bagi Jibril, rudda alaihi halawata mahabbati faqad wajadtuhu sadiqa. Jar Tuhan, wahai Jibril, kembalikan mahabbah itu ke dalam hatinya, aku mendapati dia orang yang benar. Nah, dia orang yang benar. Nah, jadi begitu ini merasa sembahyang sudah kada khusyuk lagi. Merasa sekarang hati kenapa cenderung kepada keduniaan. Kenapa sekarang wirid-wirid dahulu yang tak baca sekarang kada tak baca lagi. Ini gelisah. Nah, gelisah hatinya. Berdoa kepada Allah agar dikembalikan segala kebaikan-kebaikan yang sudah ada, khusyuk supaya kembali, rajin ibadah supaya kembali. Nah, Allah kembalikan lagi. Berarti ya Tuhan, hambaku ini bujur-bujur beribadah kepadaku. Buktinya begitu ku cabut, nah dia berguncang, dia menangis karena kehilangan nikmat-nikmat yang batin tadi. Nah, wa idza nasakha alawatal mahabbah min qalbil 'abdi falam yabtahil wa lam yatadarra. Nah, apabila Allah mencabut kecintaannya dalam hati seseorang, dulunya ketujuh beribadah, dulunya ketujuh menuntut ilmu, dulunya cinta kepada orang salihin, dulunya sosial, dulunya baik, sekarang berbalik. Nah, dulu suka akhirat, sekarang keduniaan. Dulu anti maksiat, sekarang suka dengan maksiat. Dulu beribadah nyaman, sekarang kada nyaman. Walam yatadarra, tapi dia kada minta kepada Allah agar dikembalikan seperti semula. Dirasakannya aja, ditarusakannya aja. Dulunya ketujuh membaca Quran, sekarang kada, ditarusakannya. Dulu sembahyang khusyuk, sekarang kada, dibiarakannya aja. Dulunya ketujuh orang salihin, sekarang kada, diliatakannya aja. Kada mohon kepada Allah supaya kembali seperti keadaan dahulu. Lam yaruddu ilaihi syai'a. Allah pun kada akan mengembalikan lagi. Nah, Allah kada memberi lagi. Bila kita kada minta sesuatu yang hilang itu, Allah kada memberi lagi.
Wa salabahu tilkal halawah, dan Allah cabut akan dia itu manisnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kalau semalam kita sembahyang khusyuk, semalam kita rajin beribadah, hari ini kada, berarti mahabbah dikurangi Tuhan. Nah, lakasi kita minta kepada Allah agar kembali macam semalam. Jangan berlarut. Semalam kenapa hati bagus? Sembahyang nyaman semalam, membaca Quran nyaman, menuntut ilmu nyaman. Kenapa hari ini serba malas? Nah, lakasi aja minta kepada Allah agar dikembalikan keadaan macam semalam. Bila keadaan macam itu, Allah akan memberi lagi. Kayak semalam itu. Nah, bila Allah tarik, sudah kita kadang minta, Allah kadang memberi. Lam yarudda ilaihi syai'a wa salabahu tilkal halawah. Allah akan tidak mengembalikan lagi kepadanya sesuatu. Allah cabut daripadanya kecintaan itu. Wal iyadzu billah, berlindung dengan Allah minas salbi ba'dal ata, daripada ditarik sesudah dikasih. Nah, jadi ini pelajaran kita semuaan. Bila kita hari ini nyaman beribadah, esok pina ubah, minta kepada Allah kembalikan kayak semalam. Nah, supaya Allah mengembalikan keadaan kita yang dulu nyaman. Lagi anum dulu kenapa? Lagi anum bagusnya. Ketujuh nuntut ilmu, lagi anum. Tiap malam baca surah-surah Al-Quran. Sudah tuha kenapa pina kulir? Pina ketujuh keduniaan pikiran. Ini ada masalah. Ini ada mahabbah yang sedikit ditarik oleh Allah. Bila kadang minta dikembalikan sampai mati, Allah kadang memberi lagi. Nah, itu yang kita berlindung daripada Allah, daripada nikmat yang sudah dikasih dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-100, yang ke-200. Hikmah yang ke-200. Ila hadratin Nabi. Hikmah yang ke-200 dari Al-Hikamil Ata'iyah, berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. La tudahhiska waridatun ni'am anil qiyam bi huquqi syukrik fa inna dzalik mimma yahuttu min wujudi qadarik. Artinya, janganlah membingungkan akan engkau oleh berturut-turutnya datangnya nikmat-nikmat Allah, daripada berdiri dengan hak-hak syukur engkau. Karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang menurunkan daripada kadar nilai diri engkau. Para muhibbin rahimakumullah, artinya jangan kita bingung, jangan kita lemah daripada bersyukur kepada Allah, diakibatkan banyaknya nikmat Allah kepada kita. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita ini kada mampu untuk membalas kebaikan Allah. Jangan merasa bahwa kita ini kada mampu membalas kebaikan Allah, yang mengakibatkan kita meninggalkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akibat merasa kada mampu bersyukur, lalu meninggalkan syukur itu. Nah, itu yang dihindari, karena yang demikian itu adalah menurunkan nilai martabat diri engkau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, syukur itu adalah perintah Allah kepada kita, dan
tidak akan mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang kita tidak mampu melakukannya. Allah tidak akan memerintahkan kita sesuatu yang kita tidak mampu. Nah, kalau Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, berarti kita bisa bersyukur kepada Allah. Allah memerintahkan kita puasa, berarti kita sanggup puasa itu. Allah memerintahkan kita sembahyang, berarti kita sanggup sembahyang itu. Allah memerintahkan kita sabar, berarti kita sanggup untuk sabar. Nah, Allah memerintahkan agar kita bersyukur dengan segala nikmat yang diberikannya. Jangan sampai kita merasa saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah, lalu kita kadang-kadang bersyukur. Nah, kadang mungkin Allah menyuruh kita sesuatu yang kita kadang bisa melakukannya. Para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'du surahil hikam, qad yatafakkaru al-insan bi nafsihi wa ma bihi minan ni'am wa yajidu nafsahu maghmusan bin ni'am hissiyatan wa ma'nawiyah. Terkadang berpikir itu manusia tentang dirinya dan tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya, maka dia dapati dirinya itu tenggelam dalam kenikmatan, baik nikmat yang nampak atau nikmat yang batin, nikmat manusia. Nikmat yang zahir, nikmat yang batin sudah diterangkan pada hikmah yang sebelumnya. Nah, para ulama bermacam-macam mengartikan nikmat itu. Kita ambil salah satunya, nikmat itu adalah ladzatun min halal, kelezatan dari yang halal, itu disebut nikmat. Kelezatan dari yang halal, maka itu adalah nikmat Allah. Nah, kalau kelezatan dari yang haram, itu bukan nikmat, tetapi nikmah, itu bala, azab dari Allah. Nah, jadi nikmat itu artinya sesuatu yang nyaman, tapi dari yang halal. Fayanzuru bi ni'matil basar, maka manusia tadi memandang tentang nikmat penglihatan. Penglihatan yang dengannya kita bisa melihat. Bi ni'matis sam'i, nikmat pendengaran. Bi ni'matis syam, nikmat penciuman. Bi ni'matiz zauq, pada nikmat rasa. Itu nikmat rasa. Rasa manis, masam, pahit, kalat, itu nikmat, ada rasa. Ada orang yang dicabut Allah nikmat rasa itu, stroke di tenggorokan, kada merasa lagi, semuaan rasa hambar. Teh manis, kopi pahit, sama rasanya. Nah, itu dicabut Tuhan nikmat rasa. Bi ni'matil kalam, nikmat berbicara. Bi ni'matil akal, nikmat akal. Bi ni'matil yadain, nikmat dua tangan. Bi ni'matil rijlain, nikmat dua kaki. Bi ni'matis sihhati wal afiyah, nikmat sihat dan afiat. Bi ni'matil kifayah, nikmat berkecukupan. Bi ni'matil ahli, nikmat keluarga. Bi ni'matil aulad, nikmat anak. Nah, itu nikmat-nikmat yang kelihatan. Nikmat. Jadi kita semuaan ini tenggelam dalam nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada satu detik pun kita terlepas daripada nikmat Allah.
Satu detik pun, satu kejap pun kita kada bisa lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Summa fi ni'matil hidayah ilal Islam pula. Kemudian nikmat petunjuk kepada Islam. Nah, yang tadi hampir diberikan Allah kepada seluruh manusia. Nikmat-nikmat yang zahir. Baik kafir, baik munafik, baik orang zalim, baik orang fasik, dikasih Allah nikmat tadi. Disitulah nama Allah Ar-Rahman. Musuh, maksiat, menentang Allah, memusuhi para aulia Allah, tetap diberi Allah nikmat-nikmat yang tersebut tadi. Itu dari nama Allah Ar-Rahman. Nah kemudian dari nama Allah Ar-Rahim, ini hanya orang-orang yang disayang Allah yang diberi. Nah, dikhususkan nikmatil hidayah ilal Islam, nikmat petunjuk kepada Islam. Nah ini sudah kada semuaan lagi diberi Allah. Kada semua manusia lagi dapat ini. Hidayah ilal Islam. Summa fi ni'matil iman, ditambah pulang nikmat iman. Kalau Islam aja tapi imannya kadada, munafik. Orang munafiknya mengucap 2 kalimat syahadat, inya sembahyang, inya berzakat, inya naik haji, tapi iman dalam hatinya kadada. Nah itu munafik. Nah ini nikmat Islam dan nikmat iman. Islam, iman. Ditambah lagi pulang summa bi ni'mati ta'at, nikmat taat. Karena kalau Islam hanya dengan iman, itu laksana orang yang telanjang. Telanjang. Taat itulah perhiasannya, pakaiannya. Diberi nikmat taat, summa ni'mat bi ni'matil ilmi, kemudian nikmat ilmu. Summa bi ni'mati may yasta'inu bihi minal ikhwan, kemudian pada nikmat orang-orang yang menolong dia daripada kawan-kawannya. Summa bi ni'matil kubra, kemudian nikmat yang besar, nikmatis syekh, nikmat diberikan Allah guru yang membimbing. Bima a'addallahu lahu ba'dal maut alladzi la nihayatalah, pada sesuatu yang Allah sediakan sesudah kematian yang tidak ada habis-habisnya. Nikmat surga, nikmat memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza wajada nafsahu maghmuran bin ni'am, apabila seseorang tadi mendapati dirinya itu tenggelam dalam kenikmatan-kenikmatan Allah. Tinggalan bulat kita dalam nikmat. Nah, tinggalan bulat dalam nikmat Allah. Tidak ada satu jua pun dari tubuh kita ini yang kada dapat nikmat Allah. Fala yadhash minha wa yatahaqqar fi nafsihi 'anil qiyam bi syukriha. Jangan bingung, jangan merasa lemah daripada mensyukurinya itu. Jangan bingung. Kayak apa mensyukuri kebanyakan nikmat Tuhan itu? Para ulama mengatakan bahwa satu ucapan kita alhamdulillah rabbil alamin itu sudah mengalahkan segala nikmat Allah. Nah, satu ucapan kita alhamdulillah rabbil alamin itu sudah mengalahkan segala nikmat Allah. Tetapi kita mengucapkan alhamdulillah itu nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat juga. Andai kata kita kada dapat nikmat, kita kada akan bisa mengucap alhamdulillah rabbil alamin itu. Fa innal i'tirafa biha wa ma'rifataha wal iqrara biha annaha minallah bila wasitah huwa syukruha. Wa qawlahu alhamdulillah rabbil alamin kafin bi syukril lisan wa sarfaha fil ibadah huwa syukruha.
mengakui. Mengakui, mengenali bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, itu sudah merupakan bagian syukur. Kita mengakui yang utama ini. Kita utamakan bahwa segala nikmat yang ada pada kita ini adalah datangnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan kita alhamdulillahirabbil alamin itu cukup syukur lisan kita. Menggunakan nikmat itu dalam ibadah itu adalah syukur nikmat. Para muhibbin rahimakumullah. Ini menggunakan nikmat Allah ini dalam ibadah. Sebenarnya itu kada sulit kalau kita memahami yang pertama tadi, bahwa nikmat ini dari Allah. Nikmat ini dari Allah, dan kita akan ditanya oleh Allah di akhirat tentang penggunaan nikmat itu. Karena nikmat ini bukan gratis. Nikmat ini bukan gratis. Kalian akan ditanya tentang nikmat Allah. Kalau kita meyakini bahwa ini semua nikmat adalah milik Allah dan dari Allah, Allah bikin peraturan, nikmat ini mesti digunakan ke sini, jangan ke sini, jangan ke sini. Kita akan dimintai tanggung jawab di akhirat kelak tentang peraturan itu. Kalau kita memahami itu, kita kadang akan sulit untuk mensyukuri nikmat itu. Kita menyewa atau minjam kendaraan lawan orang, minjam kendaraan. Ujar nang mainjam kendaraan itu, ayo jak ulin jam itu setahun. Cuma lah kendaraanku nih 3 bulan sekali ganti akan ulinya, 3 hari sekali dipanasi di jalan akan, dan jangan dimuatin yang macam ini lain motornya. Penumpangnya jangan lebih pada ini, pada muat kena bangkunya. Jangan dijalanakan ke jalan yang sakit-sakit. Kayaknya kan bila rusak kan mengganti. Diinjamilah kendaraan tadi kita pakai. Tentu kita pakai kendaraan ini kita berhati-hati maka ini. Karena jangan ampun itu kini bila rusak kita memulikakan berhitung kita. Berhitung. Lalu kita memakai ini hati-hati. Dibuati banyak takutan kalau tahuan ampunnya kina. Dibuati banyak takutan kena ampunnya tahu bisa dihitungnya. Dijalanakan jalan sakit-sakit kada bani kalau ada melaporkan gini. Jadi motor dibawanya ke gunung sana aja. Kada bani. Itulah perbandingan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Mata diinjami Tuhan kita, tapi di Tuhan mata gunakan ke sini, jangan ke sini. Kena rusak di Tuhan ampunku. Tangan gunakan ke sini, jangan ke sana. Dan setiap kita menggunakan anggota tubuh kita kepada satu kemaksiatan, itu adalah merusak anggota tubuh. Rusak anggota tubuh kita. Setiap tangan yang kita gunakan untuk maksiat, tangan ini berbau busuk. Mulut yang kita mengucapkan dusta, mulut berbau busuk. Apakah kita mungkin mengembalikan ini kepada Allah dalam keadaan busuk? Allah akan menuntut kita. Ini Allah akan menuntut kita. Jadi kamu hendak kena memulikakan nikmat-nikmat Allah ini dibaiki ya. Dibaiki. Mata diservis dibaiki supaya kita mengembalikan kesupan. Tangan dibaiki, batis, kaki dibaiki. Harta-harta yang ditinggalkan dibaiki. Artinya apa? Sebelum kita meninggal dunia bertemu Allah, kita tobat kepada Allah. Tangan yang bekas maksiat kita tobat.
Supaya kita mengembalikan itu dapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mundanda kali cukup bayarnya kita. Kali cukup bayarnya. Kalau motor orang kita minjam rusak, kau aja kita membaikinya. Banyak aja bingkilnya, banyak aja alatnya orang berjual pekakasnya. Nah kalau sudah di akhirat kita kembalikan nikmat Allah dalam keadaan rusak, kemana kita membaikinya? Kemana kita mencari dokternya? Ada lagi. Nah jadi artinya syukur kepada Allah itu dengan nikmat-nikmat ini, pertama kita mengakui bahwa ini nikmat adalah pinjaman. Nah satu saat nanti akan dikembalikan, diperiksa sempurna kada macam asal. Sebab Allah memberikan nikmat sempurna kepada kita. Kini diteliti oleh Allah, apakah sempurna kada dikembalikan. Nah kenapa kita bisa menggunakan nikmat ini untuk maksiat? Kenapa kita bisa menggunakan nikmat maksiat? Karena kita merasa itu ampun kita. Nah ampun kita. Kita merasa harta kita nih kita yang mencari. Kita merasa mata nih mata kita. Kalau kita sekahendak memandang kemana-mana. Kita merasa pendengaran kita ampun kita. Kalau kita sekahendak mendengar apa yang kita dengar. Nah jakanya kita merasa ini ampun Allah, satu saat akan dikembalikan kepada Allah, kita hati-hati. Nah jadi makanya syukur tadi, pertama rukun syukur itu adalah mengakui, mengenali bahwa seluruh nikmat ini adalah milik Allah, dari Allah yang diserahkan kepada kita. Nah bila itu mantap dalam hati kita, kita kada sulit untuk menggunakan nikmat itu hanya di jalan ibadah. Namun kita lupa itu, nah itu yang sulit. Sarabaan rasa ampun seorang, sarabaan rasa kada diambil orang lagi kina. Nah ini yang sulit. Ini sulit. Nah jadi jangan merasa lemah, jangan merasa kada mampu bersyukur. Bisa kita bersyukur. Menggunakan nikmat dalam ibadah itu kan ada sulit juga. Namun kita tahu menggunakan nikmat dalam ibadah itu kada sulit. Kita makan itu walaupun mubah, walaupun kada ibadah, tapi kalau makan itu kita niatnya bagus, nah makan jadi makan ibadah. Guring, tidur, itu kada ibadah, mubah. Nah tapi kalau kita tahu niatnya tidur ini, guring ini supaya awak sihat untuk beribadah. Tidur ini adalah hak tubuh yang mesti diberikan. Guring kita, guring ibadah. Nah, kita memakai pakaian yang bagus-bagus, yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Lain bagus yang kada halal, itu udah tahu dikisahkan. Ini bagus, yang halal kita pakai ibadah. Kalau niat kita ini adalah menampakkan pemberian Allah kepada kita, Allah suka, Allah gembira kalau kita diberi nikmat, kita nampakkan pemberian Allah, jangan disembunyikan. Sugih banyak duit diberi Tuhan, baju buruk, cumpang camping, kada katuju Tuhan, simpani nikmat. Karena Tuhan nikmat itu bila diberi, nampakkan pada aku ini dapat nikmat Allah. Nah kita nukar pakaian yang bagus-bagus, ayo. Tapi niatnya menampakkan nikmat Allah. Ibadah ada ibadah. Nah jadi kada ada sulitnya bersyukur kepada Allah itu. Jadi syukur hati, mengakui, mengenali bahwa nikmat tadi dari Allah. Syukur lisan, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian syukur anggota tubuh, kita gunakan nikmat di jalan yang disukai Allah atau di jalan ibadah tadi. Faidza jama'a syukral qalbi huwal i'tiraf annaha minallah wa farahuhu bih, wa syukral lisan huwa sana'uhu 'ala Allah, wa syukral a'dha huwa sarfuha bil ibadah, faqad sara 'abdan syakiran lillahi ta'ala. Nah bila seseorang tadi menghimpunkan syukur hati,
Syukur hati adalah mengakui nikmat ini dari Allah dan dia gembira dengan Allah. Dikumpulkan dengan syukur lisan, pujian kepada Allah, dan syukur anggota tubuh dengan menggunakannya pada ibadah. Bila 3 macam itu tak kumpul pada diri kita, kita ini namanya abdun syakir, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang 3 itu kada tak kumpul pada diri kita, kita belum syakir sepenuhnya. Kita tahu bahwa sudah pada ini pemberian Allah, tahu pada ini nikmat Allah, tahu. Kita ucapkan alhamdulillah sudah. Tapi kadang-kadang menggunakannya ke jalan yang kada bujur. Nah, berarti sudah 2/3 kita dapat syukur. Tinggal 1 syukur yang belum kita bisa. Nah, belum bisa. Itu syukur anggota tadi. Bila kategorinya komplit, nah itu sudah abdun syakur, abdun syakir, hamba yang bersyukur. Wa qad jaa'a fi ba'dil akhbar anna Daud alaihi salam qala ya rabbi kaifa ashkuruk wa ana la astati'u an ashkurak illa bi ni'matin min ni'amik wa ni'matuka tujibu alayya syukra wa syukru ni'matun yujibu syukra aidan wa hakadha. Nabi Daud alaihi salam dalam munajatnya kepada Tuhan, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mensyukuri Engkau? Aku tidak mampu bersyukur kepada Engkau melainkan dengan nikmat dari nikmat Engkau. Kita tuh bisa bersyukur, itu nikmat Tuhan juga, yang mesti disyukuri. Kita kawa syukur itu nikmat Tuhan. Dan nikmat Engkau itu mewajibkan atasku untuk syukur. Dan syukur itu nikmat yang mewajibkan untuk syukur lagi. Kayak apa kita bisa mensyukuri? Dapat duit, alhamdulillah, itu mensyukuri duit. Tapi kita alhamdulillah itu nikmat yang mesti disyukuri pulang. Alhamdulillah yang kedua yang mesti disyukuri lagi. Fa'auhallahu ilaih, Allah berwahyu kepada Nabi Daud, idza arabta anna ni'am kullaha minni faqad syakartani wa qad raditu minka bidzalik. Ujar Tuhan, wahai Daud, bila ikam kenal bahwa nikmat-nikmat itu seluruhnya daripadaku, berarti engkau telah mensyukuriku dan aku ridha akan engkau daripada yang demikian itu. Nah, memang artinya kalau kita tunggu butingan mensyukuri, jelas sudah kita kada kawa. Tunggu butingan kita mensyukuri nikmat kada kawa. Karena kita syukur tuh nikmat yang perlu disyukuri. Kita syukur lagi, perlu disyukuri lagi, kada ada habis-habisnya. Tapi ya Tuhan, wahai Daud, bila engkau kenal bahwa seluruh nikmat itu daripadaku, itu sudah bentuk syukur engkau kepadaku. Artinya i'tikad dalam hati kita bahwa nikmat ini seluruhnya daripada Allah, milik Allah. Nah, itu sudah bentuk syukur yang disebut oleh ulama syukrul qalbi, syukur hati ngarannya itu. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat yang lain, qala Daud alaihi salam, Nabi Daud berkata, Ilahi inna bna Adam laisa fihi sya'ratun illa wa tahtaha ni'matun wa fawqaha ni'mah famin aina yukafi'uha. Ujar Nabi Daud, wahai Tuhan, bahwa manusia itu tidak ada padanya sehelai rambut, melainkan di bawahnya ada nikmat, di atasnya ada nikmat. Dari mana dia bisa membalas nikmat engkau itu? Fa'auhallahu ilaih, Allah berwahyu kepada Daud, ya Daud, inni u'til katsir wa arda bil yasir. Ujar Tuhan, wahai Daud, aku memberikan yang banyak dan aku ridha dengan balasan yang sedikit. Wa inna syukra dzalik, dan mensyukuri itu anta'lama, bahwa engkau tahu, annama bika min ni'matin faminni, bahwa nikmat yang ada pada engkau itu daripadaku. Nah, jadi intinya itu yang mesti kita tanamkan dalam hati kita, bahwa nikmat-nikmat ini adalah dari Allah, milik Allah,
dan akan dikembalikan kepada Allah. Nah, bila itu ada pada hati kita, maka kita akan bisa menjaga nikmat ini kada sampai digunakan kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hikmah yang ke-201 insyaallah taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم